Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang terhormat, Bapak Rudiana Salam, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah digital marketing. Eh, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi daripada analisis upaya pemasaran organik dari dua organisasi, yaitu kita mengambil Jeko dan Dunkin Donuts, di mana dua perusahaan ini menjual makanan siap saji yang sama jenisnya, yaitu donat. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama, yaitu ada Nisa Lailatul Faroha dengan NPM 225009101, dan yang kedua itu ada saya sendiri dengan Muhammad Maftudapa dengan NPM 225009006, dan selanjutnya ada Senita Naina Sifarahmi dengan NPM 225009102. Yang terakhir ada Rosa Almasito dengan NPM 225009106. Nah, untuk pemateri yang pertama saya serahkan kepada Nisa Nisa Lailatul Faroha. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai creation of value, di mana untuk perusahaan Jeko sendiri ada empat nilai nilai. Nilai yang pertama ada nilai fungsional, yaitu kualitas visual dan daya tarik produk, di mana postingan menekankan foto produk high quality dengan topping melimpah. Yang menjadi nilai utamanya yaitu konsumen dapat mendapatkan inspirasi visual yang memicu keinginan membeli produk yang terlihat premium. Yang kedua ada nilai konseptual, yaitu inovasi dan juga diferensiasi, di mana pengumuman variasi rasa baru dengan nama unik, salah satunya G-Clubs dan juga G-Pops. Nilai yang dapat diambil yaitu konsumen dapat informasi produk yang inovatif dan juga membuat merek terasa up to date dan menarik untuk dibicarakan. Yang ketiga ada nilai emosional, yaitu aspirasi, di mana konten secara tersirat memposisikan Jeko sebagai self-reward atau bagian dari pengalaman berkumpul yang nyaman. Nilai yang dapat diambil yaitu membangun keterkaitan emosional dengan gaya hidup aspiratif. Yang terakhir ada nilai transaksional, yaitu promosi organik, di mana menyampaikan informasi tentang paket bundling atau diskon musiman tanpa biaya iklan. Nilai yang diambil yaitu dapat memberikan peluang penghematan biaya dan juga mendorong pembelian segera. Next. Selanjutnya ada creation of value dari perusahaan Dunkin Donuts, di mana ada empat nilai. Yang pertama ada nilai fungsional, yaitu familiaritas produk, di mana menampilkan donat dan kopi sebagai pilihan cepat untuk sarapan atau camilan harian. Nilai yang dapat diambil yaitu memberikan peringatan yang relevan dan juga memudahkan pengambilan keputusan pembelian yang cepat dan praktis. Yang kedua ada nilai konseptual, di mana komunitas dan interaksi, yaitu mendorong partisipasi aktif melalui polling, pertanyaan, atau hashtag kontes, di mana nilai yang dapat diambil yaitu membuat konsumen merasa didengar dan juga menjadi bagian dari komunitas merek yang aktif dan ramah. Yang ketiga ada nilai emosional, yaitu kesenangan dan relatability. Yang konten menggunakan humor, meme, dan juga situasi sehari-hari yang akrab dengan audiens, di mana nilai yang dapat diambil yaitu menyediakan hiburan ringan di lini masa, membuat merek terasa lebih dekat dan manusiawi. Yang terakhir ada nilai transaksional, yaitu giveaway atau kontes, di mana mengadakan kontes sederhana di media sosial yang menawarkan hadiah. Nilai yang dapat diambil yaitu konsumen dapat kesempatan memenangkan hadiah dan juga intensif untuk berinteraksi secara organik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, next. Baik, Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan objektif dari konten Jeko dan Dakian. Yang pertama ada Jeko Indonesia. Tujuan Instagram dan menunjukkan visual menarik. Sekali saya ingin mencoba membuat tampilan donat dan kopi yang menggugah selera. Jeko juga bertujuan meningkatkan engagement dengan membagikan ulang konten pelanggan untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan audiens. Selain itu, konten Jeko digunakan untuk memperkenalkan varian baru atau menu musiman agar mendorong pembelian, sehingga fokus pertama mereka dalam membangun brand image, akan minat beli, dan interaksi aktif konten. Next. Kemudian objektif tujuan dari sosial media marketing dan KIN yang yaitu
berfokus pada peningkatan penjualan langsung melalui postingan promo, paket hemat, dan bundle harian yang mendorong konsumen membeli. Dunkin juga ingin membentuk kebiasaan konsumen untuk berkunjung di waktu tertentu, seperti sarapan, sedangkan produk sebagai tahu. Selain itu juga Dunkin memperkuat ajakan pembelian online dengan mendorong order melalui aplikasi pesan antar, sehingga tujuan utama meningkatkan penjualan harian, memperjelas informasi promo, dan mempermudah proses untuk konsumen. Sekian saya materi selanjutnya. Baik, terima kasih pada rekan saya. Boleh di next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 3 strategi utama pemasaran organik Jeko dibanding dengan Dunkin. Yang dimana strategi pertama dari konten interaktif dan aktivasi merek, di mana Jeko melakukan polling konten buat penggunaan dan tingkat keterlibatan 40%. Tetapi untuk Dunkin, nano influencer dan tagar kampanye. Dan daripada strategi yang pertama, kita mengunggulkan yaitu Jeko, di mana engagement lebih tinggi, konten lebih personal. Dan yang strategi kedua yaitu loyalitas program dan bundling promosi, di mana Jeko mengadakan kartu Jeko dengan cashback peningkatan loyalitas 30% dalam 6 bulan. Dan Dunkin melaksanakan promosi diskon hingga 35% dan paket bundling. Yaitu kita di sini mengunggulkan untuk strategi kedua menggunakan Jeko di program loyalitas lebih terukur dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu strategi produk berkelanjutan, di mana Jeko mengadakan rasa donat baru setiap bulan, di mana 70% pelanggan tertarik untuk mencoba. Sedangkan mungkin mau sharing menu diverifikasi yaitu sandwich, brownies, dan minuman float. Di sini juga kami mengunggulkan Jeko karena memiliki inovasi lebih responsif dan sari untuk meningkatkan minat pengunjung atau orang-orang baru coba di kedai tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Jadi yang keempat ini ada konten yang dibuat oleh kedua brand tersebut. Untuk Jeko Indonesia sendiri itu secara garis besar kontennya memuat dan mempertimbangkan estetika dan emosional gaya hidup yang dibangun untuk menggugah selera pembeli dan menggunakan narasi yang bersifat soft selling. Sedangkan untuk Dunkin Donuts sendiri itu secara garis besar kontennya menggunakan pendekatan promosi agresif atau yang biasa disebut hard selling dengan gaya komunikasi yang lugas dan informatif serta menyajikan berbagai promo dan juga penawaran lainnya. Nah, selanjutnya ada pertimbangan dan strategi konten utama dari kedua brand tersebut. Untuk Jeko Indonesia, fokusnya untuk membangun citra dan koneksi dengan membuat konten yang mengutamakan estetika visual yang hangat dan juga elegan. Sedangkan selanjutnya ada menampilkan produk sebagai gaya hidup, chic, dan premium. Lalu, Jeko juga menggunakan narasi yang menyentuh hati melalui caption ataupun kata-kata yang ada pada kontennya. Lanjut, Jeko juga mempromosikan menggunakan soft selling dan menjual pengalaman seperti memperlihatkan suasana toko bukan hanya sekedar donat saja. Selanjutnya ada untuk Dunkin Donuts itu fokusnya mendorong transaksi dan penjualan yang dimana konten itu didominasi oleh info diskon dan penawaran dengan adanya ajakan membeli yang lugas, tegas, dan to the point, mengutamakan keterbacaan teks, menggunakan warna palet yang eye-catching, menekankan aspek ekonomis dan porsi besar, serta menciptakan rasa mendesak agar konsumen bertindak untuk membeli, misalnya dengan kata-kata hari ini saja dan limited time. Nah, dari kedua konten brand tersebut, secara umum Jeko memenangkan menjadi konten yang terbaik. Mengapa? Karena Jeko berhasil menggabungkan visual yang indah dengan narasi gaya hidup, sehingga kontennya tidak terasa seperti iklan yang mengganggu. Ini lebih efektif untuk membangun brand image dalam jangka panjang dan juga keterlibatan dari konsumen. Sedangkan pada sendiri itu efektif sebenarnya mendorong penjualan instan. Namun, hard selling sendiri itu lemah dalam membangun ikatan emosional jangka panjang karena komunikasinya yang terlalu fokus pada transaksi saja. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya selaku pemateri.
di presentasi kali ini. Dan untuk sebelum kita akhiri daripada presentasi kami, saya ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yaitu kedua brand tersebut berbeda. Soft selling dengan membangun koneksi, sedangkan berfokus selling dengan menekankan fokus mendorong transaksi, di mana kami kelompok ini menekankan bahwasanya buat kedua brand tersebut itu sudah melakukan upselling dan promosi-promosi dan keunggulan, tetapi kita tetap mengunggulkan Jeko, di mana karena Jeko pun memiliki inovasi-inovasi yang lebih berkembang dibandingkan Dunkin itu sendiri. Mungkin terima kasih. Sekian dari kelompok ini. Maaf bila salah-salah kata dan salah-salah perilaku dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.